Halo, selamat pagi anak-anak hebatnya Miss Anggun. Pagi ini kita akan belajar PPKN ya. Nah, materinya itu tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah. Kita mulai belajar ya. Kalian siapkan buku kalian masing-masing dan jangan lupa berdoa. Kalian pasti sering mendapatkan aturan dan juga tata tertib yang diberikan oleh orang tua dan guru kalian di sekolah. Nah, dimanapun kita berada dan apapun kegiatan yang kita lakukan, itu pasti ada aturannya. Kenapa? Coba. Nah, itu dibuat karena aturan ini berguna sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku supaya kegiatan yang sedang kita jalani itu dapat berjalan lancar dan juga kehidupan kita pun dapat berjalan damai. Nah, karena ada aturan maka dibuatlah tata tertib. Tata tertib ini sama seperti aturan harus dilaksanakan dan ditaati. Oke, karena ketika kita menjalankan tata tertib tersebut, hidup kita itu akan menjadi lebih disiplin, sama halnya seperti di sekolah. Kalian di sekolah ini sudah dididik menjadi anak yang eh, disiplin. Oke, beberapa aturan dan tata tertib yang dibuat oleh sekolah ini tentunya itu manfaatnya besar untuk kalian. Dan jika kalian tidak melaksanakan aturan dan tata tertib itu dapat merugikan diri kalian sendiri dan juga pastinya orang lain juga akan terkena dampaknya ketika kalian tidak menaati peraturan tersebut. Nah, maka dari itu ya, kita semua harus melaksanakan aturan dan tata tertib dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita lakukan. Ingat, itu pasti ada aturannya dan tata tertibnya. Jangan lupa patuh pada aturan dan tata tertib ya. Setelah ini Miss akan jelaskan apa saja sih contoh-contoh aturan dan di mana aja sih kita harus mematuhi aturan. Nanti Miss akan jelaskan dan juga Miss tidak lupa memberikan manfaatnya kenapa kalian harus patuh sama aturan dan tata tertib ini. Oke? Untuk aturan yang pertama adalah aturan di rumah. Ini ada beberapa contoh aturan yang mungkin saja aturan-aturan ini sudah diterapkan di rumah kalian masing-masing. Yang pertama ada bermain setelah belajar. Yang kedua menonton televisi di luar jam belajar. Nah, kedua aturan ini sangat berguna untuk kalian karena jika kalian mengikuti aturan ini, kalian akan lebih fokus dan konsentrasi ketika belajar. Dan tentunya ketika kalian bermain menonton televisi di luar jam belajar, itu akan membuat kalian semakin fun dan semakin santai dalam menikmati hak kalian untuk bermain dan nonton televisi ini. Oke. Nah, yang ketiga ini ada ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kalian dan juga orang tua kalian. Jadi ketika kalian merapikan tempat tidur sendiri itu dengan secara tidak langsung kalian membantu meringankan tugas ibu kalian. Nah, yang keempat yaitu menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Kegiatan ini atau aturan ini sangat bermanfaat untuk penglihatan kalian karena seperti yang kalian tahu, kita sekarang belajar melalui online dan tentunya ada beberapa di antara kalian yang belajarnya menggunakan telepon genggam. Nah, jika kalian tidak membatasi penggunaan telepon genggam ini akan merusak penglihatan kalian karena mata kalian pasti kelelahan ya. Jadi jika kalian sudah selesai belajar menggunakan telepon genggam, sudah simpanlah telepon genggam kalian dan silahkan kalian bermain dengan menggunakan permainan yang lain. Seperti itu ya anak-anak ya, dibiasakan. Nah, yang kelima di sini ada aturan berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Ini tentunya sangat berguna untuk orang tua kalian karena jika kalian tidak pamit kepada orang tua kalian, nanti orang tua kalian akan merasa cemas dan khawatir karena tidak tahu keberadaan kalian ada di mana. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Aturan ini sangat berguna ketika kalian
masuk ke dalam ruangan ataupun ke dalam sebuah bangunan ataupun rumah ya. Dimanapun kalian berada, ketika kalian masuk ke dalam suatu ruangan atau suatu tempat, biasakan untuk mengucapkan salam sebagai tanda kalian menghormati orang lain yang ada di situ ya. Ini juga merupakan bentuk atau contoh dari kegiatan sopan dan santun, kegiatan mencerminkan sopan dan santun ya. Kalian kan sudah diajarkan bagaimana cara berperilaku sopan dan santun. Nah, ini juga merupakan aturan yang memang harus dilakukan gitu sebagai wujud kesopanan kalian, seperti itu ya. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, agar mungkin ketika kalian masuk dalam rumah orang lain, kalau kalian main masuk aja kan, itu yang pertama tidak sopan, dan yang kedua juga pastinya mengganggu orang tersebut ya, yang punya rumah. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kalian di sini paham dan kalian juga menerapkan aturan-aturan ini di rumah. Bahasan yang kedua yaitu aturan di rumah teman ketika bermain. Nah, ini kan kalian pasti sering bermain gak cuma di rumah kalian tapi juga di rumah orang lain ya. Seperti contoh teman kalian ataupun keluarga kalian yang lain ya kan. Nah, ini ada beberapa contoh aturannya yang coba kalian terapin ya, karena ini baik, manfaatnya banyak sekali gitu. Untuk yang pertama ini meminta izin sebelum meminjam mainan. Kenapa meminta izin? Karena eh, ada beberapa barang yang mungkin tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi dibiasain kalau kalian mau pinjam sesuatu atau mau memainkan sesuatu, biasain meminta izin sama yang punyanya ya. Ini juga mencerminkan sikap sopan dan santun. Oke, jangan lupa ini harus diterapin. Ketika kalian bermain selain di rumah kalian, kalian harus meminta izin sebelum kalian meminjam mainan tersebut. Nah, yang kedua ini ada tidak curang saat bermain. Ini manfaatnya banyak ya. Yang pertama, kalau kalian nanti bermainnya curang, pasti teman kalian tidak akan suka dengan kalian. Ya kan, nanti kalian bisa dijauhi oleh teman-teman. Ini banyak banget manfaatnya. Jadi yang masih suka curang saat bermain nih ya, coba dirubah. Kalian harus bermain dengan sportif, tidak boleh curang, dan tentunya harus menerima kekalahan, karena namanya main itu nggak ada yang semuanya menang, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Jadi kalian harus juga bisa sportif ya, menerima kekalahan gitu. Oke, dan kalau teman kalian menang ya diucapin selamat. Itulah namanya bermain ya, supaya kalian juga nanti punya banyak teman-teman kalian pada senang main sama kalian. Oke, yang ketiga ini ada merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, ini wajib banget kalian ikuti aturan ini. Karena Miss juga sering dapati ketika ada anak-anak bermain ke rumah temannya, terus kalau udah main pergi aja gitu pulang. Nah, itu tuh nggak bagus ya, itu tidak boleh ditiru, itu tidak baik. Karena itu akan membuat kesal orang tuanya mungkin nanti, aduh ini main kok nggak diberesin gitu kan. Jadi biasain kalau kamu abis main, mau di rumah kek, mau di rumah teman kamu kek, atau di rumah keluarga kamu yang lain kek, kalau habis main beresin mainannya. Oke, diberesin supaya nanti yang punya rumahnya juga seneng kalau kamu main ke rumah. Oh, sini 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 udah main sini gitu. Karena kan dia mah kalau habis main soalnya suka diberesin gitu ya. Jadi biasain kalau habis main di rumah orang lain, dibiasain selalu langsung diberesin dulu baru kalian pulang. Oke? Ini ada contoh tata tertib di sekolah dan manfaatnya juga. Oke, yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Apa manfaatnya? Atau sekarang nih, contoh belajar online, mengikuti Zoom tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, membuka Edmodo tepat waktu. Apa manfaatnya? Iya, manfaatnya supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Itu manfaatnya. Jadi, biasain dari sekarang. Kalian harus tepat waktu dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oke, datang ke sekolah tepat waktu, buka Edmodo tepat waktu,
Terus ikutin Zoom tepat waktu, oke, dibiasain tepat waktu supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran ya. Dan kalian juga bisa dapetin nilai-nilai juga nanti dari miss-missnya. Kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu, nanti miss-missnya juga bisa langsung memberikan nilai tepat pada waktunya. Jadi biasain yang masih sering telat nih ngerjain tugasnya, dibiasain tepat waktu karena itu contoh dari bentuk dari tanggung jawab kalian sebagai pelajar ya. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ini manfaatnya tentunya supaya lingkungan sekolah menjadi bersih. Makanya kan di sekolah tuh setiap kelas di depannya pasti ada tempat sampah. Supaya apa? Supaya kalian buang sampahnya di tempat sampah dan supaya kelasnya bersih. Itu manfaatnya ya. Nah, ini ada yang ketiga, mendengarkan guru mengajar seperti yang sedang kalian lakukan sekarang. Itu manfaatnya adalah mendapat ilmu. Coba sekarang kalian gak dengerin Miss Anggun menjelaskan, apa kalian pemahamannya sama seperti teman-teman kalian yang mendengarkan penjelasan Miss Anggun? Belum tentu. Jadi jangan malas mendengarkan penjelasan dari guru ya. Kalian harus dengerin apa kata guru supaya kalian dapat ilmunya tentunya dapatnya banyak, nggak sedikit-sedikit ya. Oke, itu manfaatnya. Jadi jangan pernah lalai untuk mematuhi tata tertib di sekolah karena ini manfaatnya sangat besar untuk kalian, terutama untuk kalian masih pada kecil. Sekarang nanti kalau udah besar itu akan sangat terasa manfaatnya apa ya. Mulai dari sekarang rajin belajar, ngerjain tugas tepat pada waktunya, datang ke sekolah tepat pada waktunya. Nanti setelah COVID ini selesai pasti kita akan ke sekolah lagi, amin. Nanti kita harus tepat waktu ya, datang ke sekolahnya nggak boleh ada yang terlambat, ngerjain tugas-tugasnya nggak boleh ada yang terlambat, terus dengerin juga gurunya mengajar ya, dan jangan lupa buang sampah di tempatnya. Aturan yang terakhir yaitu aturan di tempat umum. Ini berlaku untuk tempat-tempat yang sering kita kunjungi ya, mau tempat wisata ataupun tempat-tempat penginapan lainnya. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan. Kedua, mengantri saat membeli sesuatu. Tiga, menjaga sarana umum agar tidak rusak. Dan yang keempat, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, keempat aturan-aturan ini wajib sekali kalian patuhi karena jika kalian tidak menjalankan aturan-aturan ini akan sangat mengganggu orang lain yang juga berkunjung ke tempat tersebut, dan tentunya nanti orang lain tidak akan merasa nyaman berada di situ, termasuk kalian. Contohnya seperti selalu menjaga kebersihan dan menjaga sarana umum agar tidak rusak. Kedua aturan ini jika kalian tidak lakukan, nanti tempat wisatanya akan kotor dan tentunya kalian tidak akan bisa menikmati keindahan tempat wisata tersebut. Jadi ini kedua aturannya wajib kalian lakukan. Lalu ada mengantri saat membeli sesuatu. Ini juga wajib dilakukan karena masih banyak di luar sana yang belum sadar akan aturan ini gitu ya. Masih banyak yang kalau ngantri nyerobot aja gitu, nggak mau ikutin aturan. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya. Mulai dari sekarang coba kalian terapkan aturan-aturan ini di rumah dan juga di tempat lain termasuk di tempat umum seperti itu. Nah, ini ada yang terakhir, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika kalian nanti dewasa, kalian sudah boleh menggunakan kendaraan bermotor, itu kalian akan boleh ketika kalian berumur 17 tahun dan kalian sudah memiliki SIM. Nanti kalian harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ini. Ketika memang lampu merah menyala berarti kalian tidak boleh berjalan ya. Jangan sampai kalian lalai tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas ini karena akan merugikan pengendara lain juga gitu, karena kan pasti nanti akan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalian harus mematuhi aturan-aturan tempat umum ini karena sangat berkaitan dengan kenyamanan dan juga keamanan orang lain selain diri kalian sendiri. Seperti itu anak-anak, semoga kalian paham ya.